Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk minggu ke-9 dan materi ke-6, yaitu tentang anggaran harga pokok produksi, harga pokok penjualan, biaya operasi, dan laba rugi. Nah, di sini Mbak Sisil mau kasih sedikit teori, di mana sudah Mbak Sisil rangkum, supaya kalian nanti mengerjakan soalnya mudah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan harga pokok produksi? Harga pokok produksi adalah anggaran yang berisi tentang perkiraan harga pokok produksi yang akan diperhitungkan ke dalam harga pokok penjualan untuk satu periode yang akan datang. Nah, informasi yang dibutuhkan adalah ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada anggaran harga pokok penjualan. Nah, anggaran harga pokok penjualan ini adalah anggaran yang berisi tentang perkiraan harga pokok penjualan yang akan digunakan untuk menyusun laporan laba rugi pada suatu perusahaan untuk satu periode yang akan datang. Informasi yang dibutuhkan adalah harga pokok produksi, nilai persediaan awal, dan nilai persediaan akhir. Selanjutnya ada anggaran biaya operasi. Anggaran biaya operasi ini adalah anggaran yang berisi tentang perkiraan biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan selain yang sudah dihitung dalam harga pokok produksi pada suatu perusahaan untuk satu periode yang akan datang. Nah, ini yang dihitung di anggaran biaya operasi ini selain BBL, TKL, dan BOP. Jadi informasi yang dibutuhkannya ada biaya pemasaran atau biaya iklan, yang kedua ada biaya administrasi umum. Nah, selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini adalah laporan yang berisi tentang laporan keuangan yang menggambarkan profitabilitas atau tingkat laba perusahaan selama satu periode yang akan datang. Selanjutnya, Mbak Sil mau kasih sedikit rumus untuk cara menghitungnya. Untuk mencari harga pokok produksi, kalian bisa dengan cara menambahkan semuanya. Jadi, informasi yang dibutuhkan adalah BBL, TKL, BOP, itu kalian tambahkan semua. Nah, untuk mencari harga pokok penjualan, itu hasil dari harga pokok produksi ditambah dengan nilai persediaan awal dikurangi nilai persediaan akhir. Lalu untuk mencari biaya operasi itu tinggal ditambahkan semua. Antara biaya pemasaran atau biaya iklan ditambah dengan biaya administrasi umum. Untuk yang laporan laba rugi, ini pasti rekan-rekan sudah mengetahuinya. Ada penjualan dikurangi dengan harga pokok produksi, jadi laba kotor dikurangi dengan biaya operasi, jadi laba operasi dikurangi dengan pendapatan lain-lain jika ada, jadi laba bersih sebelum pajak. Lalu kalau misalkan ada pajak tinggal dimasukkan aja, dikurangi jadi laba bersih setelah pajak. Oke gitu ya. Selanjutnya langsung aja ke soal. PT Asmara merupakan perusahaan manufaktur yang memasarkan produk ABC. Dan selama ini daerah pemasarannya hanya dikonsentrasikan pada pasar dalam negeri. Saat ini manajemen perusahaan sedang menyusun anggaran tahunan untuk tahun anggaran 2016. Data realisasi dan rencana penjualan yang dimiliki perusahaan ini selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel untuk mencari rencana penjualan. Oke, kita baca informasinya dulu. Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis kualitatif yang telah dilakukan, manajemen perusahaan agak pesimis dengan permintaan pasar dalam negeri terhadap produk untuk industri maupun produk perusahaan pada tahun 2016. Permintaan industri dalam negeri dan perusahaan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan negatif sebesar 10% dari perkiraan tahun 2015. Tahun ini diharapkan bisa tertutup dengan permintaan dari pasar luar negeri yang merupakan pasar yang baru dilayani perusahaan mulai tahun 2016. Dan besarnya sama dengan penurunan penjualan pasar domestik. Oke, sampai sini dipahami dulu. Nanti kita langsung ke prakteknya aja. Rencana penjualan ini diperkirakan memiliki porsi yang sama untuk setiap triwulannya. Nah, kebijakan tentang penjualan yang diambil perusahaan sama dengan waktu sebelumnya, yaitu semua penjualan dilakukan secara tunai.
Oke, kan di sini bisa dilihat bahwa rencana penjualan tahun 2016 itu sama dengan rencana penjualan tahun 2015 gitu. Kita langsung aja ke soal. Nah, di soal itu kan rencana penjualan tahun 2016 itu sama dengan rencana penjualan tahun 2015. Ini kan. Nah, untuk mencari rencana penjualan tahun 2016, berarti kalian juga harus bikin rencana penjualan tahun 2015. Oke, kita lihat dulu. Rencana penjualan tahun 2015-nya berapa? Rencana penjualan tahun 2015 itu bisa dengan cara penghasilan penjualan perusahaan dibagi dengan harga jual perusahaan, bukan penjualan industri. Nah, penjualan industri di sini diabaikan aja. Gitu. Jadi ada 2 juta dan 2.000. Tapi di sini ingat ada dalam jutaan rupiah dan ada dalam ribuan rupiah. Gitu. Oke, kita masukkan aja. Ada 2 juta dalam jutaan rupiah dibagi 2.000 dalam ribuan rupiah. Oke, hasilnya adalah 1 juta untuk rencana penjualan tahun 2016. Oke, selanjutnya kalian bisa mengerjakan anggaran produksi. Habis anggaran penjualan kita masuk ke anggaran produksi. Nah, di anggaran produksi ini rumusnya ada rencana penjualan, ada persediaan akhir, ada persediaan awal. Nah, rencana penjualannya adalah sebesar 1 juta, ini kan. Persediaan akhirnya berapa? Kita lihat di soal lagi. Oke, ada kebijakan persediaan untuk tahun 2016. Nah, ini ada 2 tipe persediaan. Ada persediaan akhir barang jadi dan persediaan bahan baku. Nah, yang dipakai di sini adalah kebijakan dari persediaan akhir barang jadi. Yang mana persediaan akhir untuk tahun 2016 adalah sebesar 125. Ini karena dia adalah di triwulan 4. Oke, jadi untuk persediaan awalnya sama sebesar 125.000 juga. Karena persediaan akhir tahun 2015 itu merupakan persediaan awal tahun 2016. Oke, kita langsung masukkan aja, yaitu sebesar 125.000. Ini juga 125.000. Oke, jadi di sini hasilnya adalah tingkat produksi. Tingkat produksi itu gimana cara mengerjakannya? Yaitu dengan cara rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Oke, gini ya, tetap 1 juta karena persediaan awal dan persediaan akhirnya sama. Oke, sudah selesai, kita masuk ke anggaran BBL. Nah, anggaran BBL ini kita bisa tahu dengan cara membaca soalnya terlebih dahulu. Nih, lanjutannya yang tadi. Manajemen perusahaan menetapkan harga jual kepada perantara pemasaran di pasar dalam negeri adalah sebesar 2.100.000 per unit produk. Sedangkan untuk perantara pasar luar negeri lebih tinggi 20% dibandingkan harga perantara dalam negeri. Harga jual tersebut akan diberlakukan selama tahun 2016. Nah, ini informasi untuk membuat penjualan. Itu nanti kita bikinnya di laporan laba rugi.
Berdasarkan analisis standar dan pengalaman selama ini, telah diketahui standar penggunaan bahan baku untuk setiap 1000 unit barang jadi membutuhkan bahan baku sebanyak 5.000 unit. Realisasi harga beli per unit bahan baku pada triwulan 4 tahun 2015 adalah sebesar 40.000 dan perkiraan harga beli per 10 unit bahan baku pada tahun 2016 adalah sebesar 500.000. Pembebanan biaya bahan baku adalah dengan pendekatan FIFO. Oke, jadi ini kita bisa membuat BBL-nya. Yang pertama adalah kita mencari SP atau standar penggunaannya. Nah, standar penggunaan tadi di soal ada per 5.000 unit itu membutuhkan 1.000 unit. Gini, jadi SP-nya ketemu 5. Lalu kalian membuat kebutuhan. Kebutuhan ini adalah caranya dari tingkat produksi di anggaran produksi ini yang sudah kalian cari di atas. Langsung aja kalian kalikan dengan SP-nya atau standar penggunaannya. Ketemu 5 juta. Nah, setelah ketemu kebutuhannya, kalian bisa langsung mengalokasikan 5 juta ini tuh gimana sih pengalokasiannya? Oke, pengalokasiannya itu kalian lihat di persediaan awal bahan baku. Ini ada kebijakan persediaan untuk tahun 2016. Yang kedua itu ada persediaan bahan baku pada akhir tahun 2015 direncanakan 100.000 unit. Persediaan bahan baku per 31 Desember tahun 2016 ditetapkan sebesar 100.000 unit. Nah, ini kebetulan sama. Persediaan bahan bakunya antara akhir dan awal sama. Untuk pengalokasian di soal itu kalian yang dimasukkan adalah persediaan awalnya saja. Jadi persediaan akhirnya nggak usah dilihat. Di persediaan awal itu ada 100.000 unit. Ini. Nah, setelah itu kalian selisihkan dari 5 juta kebutuhan bahan baku dikurangi persediaan awalnya. Oke. Kita sudah tahu unit, berarti kita harus mencari harganya dulu. Untuk mencari harga, ada 100.000 unit tadi dan 4.900.000, ya kan? Itu adalah merupakan pengalokasian kebutuhan dari bahan baku langsung. Untuk yang 100.000 unit itu merupakan bahan baku dari tahun 2015. Jadi harganya juga pakai tahun 2015 yang 40.000 ini. Nah, untuk yang 4.900.000 memakai yang 500.000 per 10 unit. Oke, paham ya? Jadi untuk yang 100.000 adalah 40.000. Untuk yang 4.900.000 adalah 50.000 dari 500.000 dibagi 10 unit. Oke. Itu merupakan harganya. Nah, kalian langsung kalikan antara unit dengan harga. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, kalian bisa langsung mengerjakan anggaran TKL-nya. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan anggaran TKL. Yang pertama kalian cari adalah DLH-nya dulu. Kita baca soalnya. Perkiraan penggunaan waktu tenaga kerja langsung pada tahun 2016 untuk memproduksi 10 unit barang ABC membutuhkan waktu selama 5 hari kerja. Dengan jam kerja per harinya adalah 8 jam. Nah, jumlah tenaga kerja langsung yang dipekerjakan pada bagian produksi adalah sebanyak 3 orang. Nah, tarif upah tenaga kerja langsung dalam proses produksi selama tahun 2016 ditetapkan sebesar 25.000 per jam. Oke, jadi kita langsung bisa mengerjakan. Kita membutuhkan 8 jam, membutuhkan waktu 5 hari, dan membutuhkan 3 orang bekerja.
lalu dibagi dengan unit produksinya adalah 10. Habis sudah ketemu 12. Nah, rumus untuk mencari TKL itu kalian butuh tarif. Tarifnya adalah sebesar 25.000 kan tadi. Sudah ada tarif, sudah ada DLH, tinggal kita kalikan aja. Yang pertama kalian kalikan adalah tingkat produksi dari anggaran produksi dulu dikali DLH dikali tarif upah. Udah ya, jadi harus ada tingkat produksi terlebih dahulu, sama seperti TKL BPL tadi. BPL tadi juga harus ada tingkat produksi dikali SP. Kalau TKL ini ada tingkat produksi dikali DLH dulu, baru dikalikan tarif. Nah, sudah ketemu sebesar 300 miliar. Oke, selanjutnya kalian bikin BOP. Anggaran BOP. Nah, di sini ada perbedaan. Di materi 6 ini biasanya kita dipermudah di soal. Kenapa? Karena kita tidak menghitung lagi biaya BOP pabriknya berapa. Nah, biaya overhead pabrik di sini itu sudah ditetapkan. Kita tinggal menjumlahkan dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Ya. Jadi ini triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 sudah diketahui berapa jumlahnya. Oke. Tinggal kita hitung aja BOP TW1, TW2, TW3, dan TW4. TW1 ada 29 juta 29 miliar 375. Ini ya. Pokoknya kalian tulis semua sebesarnya berapa sampai dengan triwulan 4. Tiga 1.875 terakhir 33.125. Oke. Kalau sudah, kalian langsung jumlahkan dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Langsung di auto sum aja. Hasilnya adalah 125 miliar. Oke. Ini ya, 125 miliar. Setelah itu, setelah nyari BOP, kalian bisa nyari biaya operasi. Biaya operasi di sini, perkiraan biaya operasi yang akan dikeluarkan perusahaan pada tahun 2016 adalah 200 miliar untuk aktivitas pemasaran. Kita tulis dulu di sini biaya operasi. Biaya operasi kan ada biaya pemasaran dan ada biaya administrasi umum. Biaya pemasarannya berapa? 200 miliar dan 350 miliar untuk biaya administrasi umum. Oke. Jadi biaya pemasarannya adalah 200 miliar dan ini biaya administrasi umumnya 350 miliar. Oke. Kalian tinggal menjumlahkan aja di auto sum aja. Hasilnya adalah 550 miliar. Itu untuk biaya operasi. Oke,
Setelah biaya operasi, kalian bisa menghitung harga pokok produksi. Jadi setelah kalian menghitung biaya operasi, bisa langsung harga pokok produksi. Harga pokok produksi, rumusnya ada BBL, TKL, dan BOP. Oke, kita masukkan ya. BBL-nya adalah sebesar ini 4 juta dan 245 miliar, ya kan? Nah, ini kalian jumlahkan dulu. Tadi Mbak Sisi lupa. Jumlahkan ini dengan ini. Sini aja. Ini dengan ini kalian jumlahkan. Oke, hasilnya 249 miliar. Nah, itu yang dimasukkan ke harga pokok produksi. Nah, ini BBL sama dengan 249 miliar. Nih, TKL sama dengan 300 miliar. Nih. Terus BOP sama dengan 125 miliar. Oke, ini merupakan harga pokok produksi. Langsung di autosum. Oke, selanjutnya kalian membuat harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini terdiri dari harga pokok produksi ditambah nilai persediaan awal dikurangi nilai persediaan akhir. Nah, sebelumnya kalian hitung dulu harga pokok produksi per unitnya. Sini ya, taruh sini. Harga pokok produksi per unit. Nah, caranya nilai dari harga pokok produksi tadi totalnya dibagi tingkat produksi yang ada di atas. Nih 1 juta. Oke. Hasilnya adalah 674.000. Oke. Untuk di harga pokok produksi bisa kalian masukkan langsung 674 miliar. Nah, untuk mencari nilai persediaan awal itu kalian lihat di persediaan awalnya. Nah, di soal itu persediaan awalnya kebetulan sama dengan persediaan akhirnya sebesar 125.000 unit. Nah, itu merupakan persediaan akhir barang jadi ya, bukan persediaan bahan baku. Oke, persediaan awalnya adalah 125.000. Langsung kalian kalikan sama harga pokok produksi tahun lalu. Kalau misalkan di soal itu diketahui harga pokok produksi tahun lalu atau tahun 2015, itu kalian yang masukkan di nilai persediaan awal adalah harga pokok produksi tahun 2015. Nah, baru untuk harga pokok produksi per unit tahun 2016 itu kalian taruh di nilai persediaan akhir. Nah, kalau tidak ada di soal ini kan nggak ada harga pokok produksi per unit tahun 2015, maka diasumsikan sama, ya kan? Yang tadi di awal rencana penjualan itu kan sama dengan tahun 2015, gitu. Jadi ini dibikin sama. Ini juga sama nilai persediaan akhirnya 125.000 dikali dengan harga pokok produksi per unit. Ya, jadi diingat-ingat kalau misalkan dinilai persediaan awal itu yang dicari adalah awal. Berarti kalau awal itu tahun sebelumnya. Gitu ya. Ada hubungannya dengan tahun sebelumnya. Gitu. Oke. Kalau sudah, kalian langsung masukkan rumusnya harga pokok produksi ditambah dengan nilai persediaan awal dikurangi nilai persediaan akhir. Oke. Nah, ini Mbak Sisil ingatkan lagi, ini kebetulan sama persediaan akhir dan persediaan awalnya. Jadi di harga pokok produksi dan di harga pokok penjualan pun itu hasilnya sama. Bisa jadi nanti di ujian nilai persediaannya itu berbeda. Makanya nanti kalian lebih teliti lagi baca soalnya.
gitu. Yang dimasukkan di harga pokok penjualan itu merupakan persediaan barang jadi, bukan persediaan bahan baku. Untuk persediaan bahan baku itu hanya digunakan di bahan baku saja, ya khusus. Gitu. Oke, selanjutnya kalian cari penjualan. Penjualan tadi kan ada penjualan dalam negeri dan penjualan luar negeri. Nah, di penjualan ini ada rencana penjualan kan yang tadi awal kalian cari, yaitu sebesar 1 juta. Nah, ini kalian tulis di sini. Sebesar 1 juta. Nah, ini untuk mencari unitnya. Untuk dalam negeri, di soal itu permintaan industri dalam negeri dan perusahaan akan mengalami pertumbuhan negatif sebesar 10% dari perkiraan tahun 2015. Jadi yang di dalam negeri itu kalau dia mengalami pertumbuhan negatif jadinya 90%. Gitu di sini 90%. Sisa dari dalam negeri adalah 10%. Jadi intinya kalau misalkan dalam negerinya itu 80%, jadi luar negerinya otomatis 20%. Jumlahnya harus 100% gitu. Nah, selanjutnya kita lihat di harganya. Manajemen perusahaan menetapkan harga jualnya itu dalam negeri sebesar 2.100.000 per unit, sedangkan perantara luar negeri itu lebih tinggi 20% dibandingkan harga dalam negeri. Oke, dalam negeri adalah sebesar 2.100.000. Oke. Gini. Kalau di luar negeri itu sebesar lebih tinggi 20%, jadi 120% dikali harganya dalam negeri. Oke, jadi 2.520.000. Ini langsung kalian bisa kalikan 1 juta dari rencana penjualan tadi dikali 90% dikali 2.100.000. Untuk yang luar negeri 1 juta dikali 10% dikali 2.520.000. Oke. Ini sudah jadi untuk penjualannya. Langkah selanjutnya kalian bisa bikin laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini kalian jangan lupa menulis nama PT-nya. PT Asmara. Laporan laba rugi di bawahnya. Laporan laba rugi di bawahnya lagi tahun 2016. Oke. Nah, ini ada penjualan, ada harga pokok penjualan, jadi laba kotor dikurangi biaya operasi, jadi laba operasi. Berhubung ini tidak ada pendapatan lain-lain, jadi nggak usah ditulis. Langsung habis dari laba operasi, kalian lihat di soal ada pajaknya nggak? Oke, kita cari dulu pajak. Nah, nggak ada kan? Tidak ada pajaknya. Nah, kalau tidak ada pajaknya, itu setiap kali kalian ada soal untuk membuat laporan laba rugi, jika tidak ada pajaknya, kalian harus memasukkan pajak sebesar 30%. Ya, jadi ini pajaknya 30%. Wajib. Kalau misalkan di soal diketahui, misalkan 15% atau 25%, itu yang kalian masukkan adalah yang ada di soal. Jika tidak ada, yang kalian masukkan adalah 30%.
ya. Jadi ini laba bersih sebelum pajak. Setelah pajak. Nah, yang di sebelum pajak itu yang laba operasi bisa kalian ganti, sebelum pajak bisa kalian ganti laba operasi bisa. Oke, penjualannya ini adalah kalian tambahkan dulu antara penjualan dalam negeri dan penjualan luar negeri. Nih. Ini ya. Hasilnya 2 triliun. 2.142 juta. Nah, ini kalian masukkan harga pokok penjualan, hasilnya aja. Laba kotor adalah pengurangan dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Biaya operasi ini kan 550. Laba operasi pengurangan dari laba kotor dikurangi biaya operasi. Nah, pajaknya 30%. 30% itu ini ya, jadi 30% langsung dikalikan laba operasinya. Ini. Gitu. Jadi untuk mencari laba bersih setelah pajak itu laba operasi dikurangi pajak. Oke. Nah, udah selesai. Kalian sudah bisa bikin laporan laba rugi dan harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan biaya operasi. Oke. Sekarang kalian kerjakan soal yang Mbak Sisil kasih di grup. Sudah Mbak Sisil share. Itu dikerjakan di kelas praktika. Pengumpulannya saat jam praktika selesai. Oke, terima kasih. Demikian sedikit tutorial dari Mbak Sisil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.